Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah hendaknya menjadi sesuatu yang lazim, yang senantiasa ada merekat kepada setiap kita. Karena sesungguhnya bersyukur kepada Allah itu akan menjadi penyebab bagi langgengnya anugerah dan nikmat Allah kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tanamkan kepada setiap kita bahwa Islam itu adalah ajaran yang membimbing kita, yang mengajarkan kepada kita, yang mengajak kita untuk selalu berada dalam keadilan dan tidak sebaliknya, berada dalam kezaliman. Yang demikian itu adalah merupakan suatu ciri khas yang senantiasa ada pada setiap kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menghabarkan kepada kita tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai manusia, hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Setelah Allah memberitahu bahwa kezaliman pasti tidak ada, bersih, bebas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah menetapkan syariat untuk kita sebagai hambanya. Kata Allah, "Fala tadzalamu," maka jangan satu sama lain di antara kalian saling menzalimi, saling menganiaya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam. Kata Allah, "Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi berubah kepada pelakunya menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kita tahu bahwa pada hari kiamat itu memerlukan sinar, memerlukan pembelaan, memerlukan penggenapan, bahkan kita memerlukan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kalau ada orang yang berbuat zalim, maka sesungguhnya orang yang zalim ini adalah kalau dia masih belum merasa dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada peribahasa, dia sesungguhnya adalah yumhal, bukan yuhmal. Yumhal artinya adalah diberi penangguhan, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun, atau mungkin seumur hidupnya. Tidak ada apa-apanya hidup di dunia ini, hanya diberi penangguhan saja. Kita kenal dengan istilah namanya istidraj,
hanya diberi penangguhan saja. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu begitu congkaknya, begitu sombongnya, merasa bahwa dia paling tinggi, paling hebat, tiada yang menandingi, tiada yang membandingi. Lalu memposisikan Musa alaihissalam sebagai orang yang dia sebut mahin, orang yang hina. Lalu kemudian Allah buktikan bahwa kekufuran dan orang yang menganut kekufuran dialah orang yang hina. Sehingga terbukti dalam sejarah, bahkan sampai dengan hari ini kita bisa buktikan bahwa Fir'aun yang merasa dirinya paling tinggi, paling terhormat, dia menjadi hina, menjadi pelajaran bagi orang yang berfikir, yang beriman sampai dengan hari kiamat. Tentu adalah keadilan itu bisa kita perankan dalam berbagai subjek. Siapa subjek tergantung dari siapa kita. Kalau kita sebagai muslim, sebagai individu, maka beradillah kepada diri kita sendiri. Jangan berbuat aniaya. Kalau kita mungkin menjadi pemimpin dalam suatu keluarga, ya adillah dalam keluarga kita. Tidak boleh berbuat kezaliman di dalam lingkungan keluarga kita. Terus dan seterusnya. Mungkin di lingkungan RT, mungkin di lingkungan warga, mungkin di lingkungan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan Indonesia sekalipun, tergantung dari kelasnya dan levelnya kita. Semua, kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu dzulmah, aku telah mengharamkan kezaliman itu. Jadi haram bagi seorang muslim, haram bagi pimpinan keluarga, haram bagi RT, bagi RW, sampai dengan presiden sekalipun haram hukumnya berbuat zalim itu. Zalim itu adalah bermakna tidak memposisikan sesuatu pada tempatnya. Harusnya adil, dia zalim. Harusnya dia tauhid, dia syirik. Harusnya dia beriman, dia kufur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Harusnya orang itu memperoleh haknya, lalu dia justru mengambil haknya. Harusnya dia mungkin memberi rasa aman, dia justru membuat orang galau, ketakutan, dan seterusnya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali gambar daripada kezaliman itu. Harusnya orang itu menang lalu jadi kalah. Harusnya orang itu adalah mendapatkan haknya, lalu dia justru terambil haknya dalam berbagai hal. Dan intinya adalah kezaliman itu adalah haram. Dan siapa saja yang mengambil justru kezaliman bagian dari hidup dan sikap hidupnya, maka sungguh sebenarnya orang itu dirindukan kemusnahannya. Tidak ingin orang itu ada di permukaan bumi ini. Ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ada yang disebut dengan mustarih dan al-mustarah. Melalui Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari, bahwa beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ada jenazah yang dihantar menuju ke kuburannya, lalu Rasul terucap, kata Rasul, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih, mustarah. Lalu para sahabat bertanya, sebelum saya terjemahkan, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Rasulullah, Anda mengatakan tadi mustarih, mustarah, apa maksudnya Rasul? Nah, Rasul kemudian menjelaskan, kata Rasul, al-abdu al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman itu apabila dia mati,
diusung, digotong menuju kuburannya, itu berarti dia akan beristirahat dari kelelahan hidupnya di dunia dan apa saja yang membuat dia sakit selama di dunia. Begitu meninggal maka istirahat. Dia kembali ke peristirahatannya yang selama-lamanya. Kalau orang itu beriman, kalau orang itu tidak berbuat zalim, kalau orang itu berbuat adil. Lalu sebaliknya kata Rasul alaihi salatu wassalam, wal abdu al fajiru yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Tapi sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang mati itu adalah orang fajir, orang zalim, orang yang selalu berbuat kerusakan, orang yang selalu menganiaya, mungkin 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 100 orang, 1000 orang, atau bahkan jutaan orang, dia tidak merasa, lalu dia selalu merasa bahwa dia adalah bertindak benar dan adil, padahal dia adalah sesungguhnya orang yang zalim, tetapi dia merasa atau menutupi kezalimannya dengan berbagai cara. Maka kata Rasul, orang itu kalau mati yang istirahat adalah al-ibad. Al-ibad itu adalah manusia, hamba-hamba Allah yang lain istirahat. Alhamdulillah orang itu mati. Mudah-mudahan Allah ganti dengan orang yang lebih baik dan lebih adil. Bersenanglah orang-orang karena orang itu mati. Bukan saja manusia, wal bilad. Al-bilad itu negeri. Mungkin namanya negeri itu adalah kawasan, adalah hutannya, daratannya, lautannya, sawahnya, semua beristirahat. Alhamdulillah, tidak lagi akan menjadi korban dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim itu. Dia diperas, suruh menghasilkan, setelah menghasilkan dipakai untuk kufur. Bukan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk memakmurkan rakyatnya ataupun masyarakatnya, tetapi justru tetap dalam keadaan menderita. Maka orang yang seperti itu oleh negaranya, oleh kawasannya disyukuri kematiannya. Wasyajaru, asyajar itu pohon, pepohonan atau nabatat, tumbuh-tumbuhan, bersyukur. Bayangkan kita kalau tahu bahwa yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan itu, dari mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar dari tumbuh-tumbuhan, bersyukur atas kematian orang itu. Wadawab, adawab itu adalah dabah, dabah itu adalah binatang. Jadi binatang, tumbuhan, negara, kawasan, penduduknya, penghuninya, semuanya bersyukur. Alhamdulillah orang zalim ini mati. Karena apa? Dengan orang yang zalim itu mati, berarti mereka akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi orang yang ditunggu kematiannya. Karena sesungguhnya orang yang ditunggu kematiannya itu adalah tidak sesuai dengan fitrahnya. Dulu pada waktu kita dilahirkan ke dunia, sekeliling kita berbangga, bersenang dan berseri menyambut kelahiran kita. Tetapi seharusnya, sebaiknya, sepatutnya, seyogianya, sepantasnya orang itu mati, semua yang ada di sekelilingnya bersedih. Karena orang ini adalah orang baik. Semakin hari orang baik semakin sedikit. Karena itu dengan meninggalnya orang baik itu, semua yang ada di sekelilingnya adalah ikut bersedih, kehilangan, dan sungguh merasa berkurang orang-orang seperti itu. Tetapi kalau sebaliknya justru puas orang ini mati. Karena apa? Karena orang ini dengan mati maka semakin tenanglah masyarakat dan bangsa. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh dan muslih dan melakukan perbaikan dan bukan melakukan
kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'du. Menjadi orang zalim itu tidak ada untungnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan berbagai cara memberi bimbingan kepada mereka orang-orang yang zalim supaya mereka insyaf lalu meninggalkan kezalimannya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau beriman dan membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan bahwa orang yang berbuat zalim itu memposisikan diri sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Orang yang berbuat zalim itu berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berbagai cara. Di antaranya surat Yunus ayat 39. Orang yang berbuat zalim itu berhak memperoleh hukuman. Antara lain surat Hud ayat 67. Orang yang berbuat zalim itu adalah berhak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surat Al-A'raf ayat 44. Dan orang yang berbuat zalim itu adalah akan merasakan akibat doa-doa orang yang dizalimi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya semua orang yang menjadi korban kezaliman itu berdoa buruk kepada orang yang berbuat zalim, maka na'udzubillah min dzalik. Petakannya tidak hanya di dunia, tetapi yang lebih berat adalah di hari akhir ketika tidak ada kesempatan untuk membela diri karena sesungguhnya hukuman Allah adalah maha adil. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an yang dia adalah sungguh membimbing kita kepada jalan yang lurus. Yang membimbing kita agar kita takut kepada Allah sehingga kita tidak berbuat zalim. Mendolimi jangankan orang lain, mendolimi diri kita sendiri pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dunia ini adalah sebentar saja, hidup ini adalah sebentar saja, dan sesungguhnya kehidupan kita bukan di sini. Kehidupan kita adalah ketika kita sudah mulai merasakan akibat dari apa yang kita katakan dan kita perbuat, yaitu ketika kita masuk ke liang lahat. Kita mungkin melihat berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam kuburan, bahkan kuburannya menolak, tidak ingin orang itu dikubur di sini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sungguh kesombongan dan kecongkakan terhadap Allah adalah maha besar dan kepada manusia juga tidak boleh, termasuk kepada dirinya sendiri pun tidak boleh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, terutama terkait dengan orang-orang yang menzalimi kita sekalian. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma khudhul man khadhalad din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal waba'i wal bala'i wal ghala'i wal amradi wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran fa ashghilhu fi nafsihi waj'al
kaidahu fi nahrih waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.